Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan, Bab 263. Setelah beberapa saat, kata Chu Feng. Bos, jumlahnya benar. Dong Suebing tertawa. Bisakah kita melanjutkan? Dealer itu tersenyum. Maaf, roda roulette memiliki beberapa masalah, dan seseorang akan datang untuk memperbaikinya. Para pemain lain menggerutu, tapi semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Kasino khawatir orang ini akan terus menang. Dong Suebing mengangkat bahunya dan mendorong kacamata hitamnya 2 kali. Chu Feng menyipitkan matanya. Ini adalah sinyal yang telah mereka diskusikan sebelumnya. Setelah Dong Suebing pergi bermain di meja dadu, Chu Feng membuat alasan dan meninggalkan kasino. Dia kembali ke kamar mereka dan diam-diam menelepon di toilet. Halo, Ketua Liang. Saya Xiao Chu dari stasiun desa Huitian. Liang Chengpeng baru saja selesai makan malam dan terkejut. Mengapa seorang petugas meneleponnya melalui telepon? Chu Feng cepat berkata, seperti ini, Kepala Dong dan aku berada di Jin di Mansion sekarang. Kepala Dong ingin aku memberitahumu untuk membawa beberapa orang ke sini untuk menyerang kasino. Penggerebekan perjudian. Xiao Dong sudah siap. Ya, semuanya sudah siap. Uang perjudian ada di tangan kita. Liang Chengpeng berhenti sejenak. Baiklah, saya akan membawa orang ke sana. Dia tidak tahu bagaimana Dong Suebing mendapatkan uang judi dari Jin di Mansion, tapi dia tidak boleh berbohong tentang ini. Itu sebabnya Liang Chengpeng tidak menanyakan detail lebih lanjut dan memanggil seseorang untuk membawa tim petugas ke Jin di Mansion. Orang yang bertanggung jawab atas penggerebekan ini adalah wakil ketua tim Feng. Dari panggilan telepon tersebut, dia tahu bahwa kepala Liang menganggap serius penggerebekan ini, dan dia segera memanggil lebih dari selusin petugas yang dia percayai untuk pergi bersamanya. Dia tidak akan memanggil petugas yang berurusan dengan kepala Hu, kepala Zhao, dan Jin di Mansion. Bersama timnya, wakil ketua tim tiba di pintu masuk Jin di Mansion dalam waktu 30 menit. Kapten di rumah Jin Di melihat polisi dan segera berlari untuk memberi tahu kasino. Ketua tim Feng tidak membuang waktu di luar. Dia memerintahkan, segera masuk. Jika ada yang berani menghentikan kami, kalian semua bisa melepaskan tembakan. Sekelompok petugas mengeluarkan senjatanya dan berlari ke Jin Di Mansion. Di lobi, Chu Feng, yang telah mencuci rambutnya dan melepas penyamarannya, berjalan ke wakil ketua tim Feng. Kepala Liang memberitahu wakil ketua tim Feng tentang Chu Feng, dan setelah mengkonfirmasi identitas Chu Feng, dia memerintahkan anak buahnya untuk mengikuti Chu Feng ke kasino. Kasino berada dalam kekacauan. Polisi ada di sini. Keluar dari pintu belakang. Cepat. Beberapa staf Jin di Mansion dengan cepat membuka pintu belakang dan memblokir pintu masuk utama. Meski para staf sedang terburu-buru, mereka tidak panik karena ini bukan pertama kalinya. Dalam 1 menit, semua penjudi sudah pergi. Pada saat yang sama, beberapa pria berjas membawa pergi peralatan perjudian, dan para pedagang pergi untuk memindahkan uang tunai. Alat perjudiannya seperti roda roulette, dan uangnya dibawa dalam troli kecil. Orang-orang ini terlatih dengan baik, dan tak lama kemudian, tidak ada seorang pun yang tersisa di kasino. Sekitar 2 menit kemudian, crash. Pintu kasino dibuka oleh wakil ketua tim Feng dan Chu Feng. Tidak ada satu jiwa pun di dalam. Hanya ada beberapa meja dan kursi. Mencari. Wajah wakil ketua tim Feng menjadi hitam. Brengsek. Dia tahu dia tidak bisa mendapatkan apapun lagi. Petugas menyebar untuk mencari barang bukti. Bahkan ada yang keluar melalui pintu belakang. Di belakang, Madakai memasuki aula. Ketua tim Feng, apa yang kamu lakukan? Wakil ketua tim Feng menjawab. Serangan perjudian. Madakai mencibir. Kami menjalankan sebuah resor, dan ini adalah bisnis yang sah. Bisakah kamu tidak menuduhku? Penggerebekan perjudian. Siapa yang berjudi? Di mana? Beberapa saat kemudian, beberapa petugas kembali. Ketua tim Feng, kami tidak dapat menemukan alat perjudian dan uang. Madakai mencibir. Semua uang telah dibawa kabur, dan alat perjudian disembunyikan. Tidak ada yang dapat menemukan apapun. Beberapa menit sejak polisi tiba di pintu masuk utama sudah cukup bagi staf untuk membereskan semuanya. Sebelum kasino dibuka, dia dan Qian Fei telah melatih stafnya secara pribadi.
Semuanya bisa berlari lebih cepat dari kelinci. Wakil Ketua Tim Feng menatap Chu Feng. Xiao Chu. Chu Feng merasa gelisah dan berpikir, kemana kepala Dong pergi. Ma Dakai melambaikan tangannya. Setiap orang, tidak ada kasino di sini. Silakan kembali. Haha, siapa bilang tidak ada kasino di sini? Tiba-tiba seorang pemuda berambut kuning masuk melalui pintu belakang. Dia mengenakan kacamata hitam dan tersenyum bahagia. Ma Dakai tercengang. Siapa kamu? Selain Chu Feng, tidak ada yang mengenali Dong Suebing. Dong Suebing merasa baik-baik saja. Siapa saya? Apakah kamu bertanya padaku? Saya berjudi di sini sebelumnya. Wakil Ketua Tim Feng dan petugas lainnya tercengang. Brengsek, ini adalah pertama kalinya mereka bertemu seseorang yang begitu jujur. Pemuda ini pernah berjudi dan tidak lari dari polisi. Kenapa dia kembali? Apakah dia gila? Wakil Ketua Tim Feng telah bertemu berbagai macam orang selama bertahun-tahun, tetapi dia belum pernah melihat orang yang menyerah kepada polisi dengan senyuman di wajahnya. Ma Dakai menatap Dong Suebing. Pemuda, jaga kata-katamu. Wakil Ketua Tim Feng bertanya. Apakah kamu berjudi di sini sebelumnya? Di mana orang-orang lainnya? Dong Suebing menjawab tanpa daya. Mereka berhasil lolos. Wakil Ketua Tim Feng mengerutkan kening. Bahkan dengan adanya saksi, mereka tidak bisa berbuat apa-apa jika tidak memiliki bukti. Ma Dakai menatap Dong Suebing dengan tatapan mengancam. Dong Suebing berpura-pura bingung. Manajer Bu, kenapa kamu menatapku? Ma Dakai meraung. Jin di mansion kami tidak memiliki kasino. Di mana kamu berjudi? Anak muda, sebaiknya jaga kata-katamu, atau aku akan menuntutmu. Dong Suebing mendecakkan bibirnya. Manajer Ma, ini tidak benar. Kita semua harus jujur. Saya baru saja berjudi di meja roulette. Kenapa kamu berbohong? Anda juga berusia 40-an. Berbohong bukanlah hal yang baik. Chu Feng hampir tertawa saat mendengar Dong Suebing mengolok-olok Ma Dakai. Ma Dakai sangat marah. Sejak kapan ada orang yang berani mengolok-oloknya? Wakil Ketua Tim Feng merasa pemuda berkacamata itu gila. Mengapa dia begitu senang ketika dia akan ditangkap karena berjudi? Dong Suebing melihat arlojinya dan tertawa. Baiklah, sudah waktunya, dan saya tidak akan bercanda dengan kalian semua. Feng Tua, tangkap mereka. Feng Tua. Wakil Ketua Tim Feng hampir muntah darah. Feng Tua, siapa kamu memanggilku seperti itu? Dong Suebing melihat tidak ada yang bergerak, dan dia melepas kacamata hitamnya. Dia menyisir rambutnya dan bertanya, apa yang salah? Kalian semua tidak mengenaliku setelah aku mengecat rambutku. Wakil Ketua Tim Feng tersentak. Ketua Dong. Semua petugas tercengang, dan wajah Ma Dakai berubah. Dong Suebing tertawa. Feng Tua, silakan tangkap mereka. Saya telah menghubungi petinggi, dan seluruh rumah dikelilingi. Tidak ada yang bisa melarikan diri hari ini, teriak Ma Dakai. Tangkap kami. Tidak ada kasino di sini. Siapa yang memberi Anda hak untuk menangkap kami? Dong Suebing memandangnya. Manajer Ma, kamu sangat tidak jujur. Tidak ada kasino. Datang dan lihat sendiri apa ini. Dong Suebing, yang berdiri di pintu belakang, mengulurkan tangan keluar dan melemparkan roda roulette dan kartu poker ke aula. Apakah benda-benda ini disebut alat perjudian? Sebelumnya, saat staf dan tamu kasino mundur, Dong Suebing mengikuti mereka secara diam-diam. Di tengah kekacauan, tidak ada yang memperhatikan Dong Suebing saat dia berbaur dengan para penjudi lainnya. Pada akhirnya, Dong Suebing melihat di mana para staf menyembunyikan alat perjudian. Itu adalah ruangan terpencil. Pintu kamar tersembunyi di bawah karpet, dan masih banyak lagi alat judi di dalamnya. Dong Suebing telah menggunakan beg untuk melumpuhkan dua pria berjas untuk mendapatkan peralatan ini. Jika tidak, polisi tidak akan menemukan pintu tersembunyi tersebut. Ma Dakai menjadi pucat. Itulah yang kami sewakan kepada tamu kami. Ini untuk hiburan keluarga. Dong Suebing tidak mau berdebat dengannya. Dia berjalan keluar dari pintu belakang dan membawa sebuah kotak besar ke dalam. Dia melemparkan kotak itu ke lantai, dan setumpuk uang tunai terjatuh. Ada 3,5 juta di sini. Itu yang saya menangkan dari kasino Anda. Jangan bilang kamu tidak tahu apa namanya. Hahaha, ini uang judi. Ma Dakai kaget. Orang yang memenangkan 3,5 juta itu adalah Dong Suebing. Ma Dakai segera membalas. Itu bukan uang kami.
Kamu berbohong, jawab Dong Suebing. Berhentilah berjuang. Ada sidik jari di catatan dan kotaknya. Kita bisa dengan mudah mengetahui dari mana uang tersebut berasal. Ketua Tim Feng, kami mendapat alat perjudian dan uang. Nanti, biarkan Xiao Chu membawamu untuk mengidentifikasi staf dan penjudi. Mungkin kamu bisa mendapatkan lebih banyak uang. Dari luar rumah Jindi, beberapa petugas polisi bersenjata menyerbu masuk. Dong Suebing meminta wakil ketua Tim Feng dan Chu Feng untuk memimpin mereka menangkap Madakai, Masan, staf tingkat menengah hingga tinggi, dan orang-orang yang berjudi di kasino sebelumnya. Hampir 30 orang ditangkap. Qian Fei berada dalam bayang-bayang, dan saat ini, tidak ada bukti yang menunjukkan dia. Staf, yang tidak berada di Jin Dimension, ditangkap di rumah mereka. Sekarang, Jin Dimension berantakan, dan semua orang yang terlibat ketakutan. Qian Fei yang sedang makan malam bersama temannya menerima kabar tentang penggerebekan perjudian di Jin Dimension. Dong Suebing telah menemukan bukti kasino di sana. Menabrak, Qian Fei membalik meja dengan marah. Piring dan mangkuk makanan berserakan di mana-mana. Dong Suebing, saya akan membunuhmu. Sekitar 20 menit kemudian, beberapa kendaraan sampai di pintu masuk Jin Dimension. Liang Chengpeng telah mengadakan pertemuan di TKP, dan Hu Yiguo, Qin Yong, Zhao Jingsong, Hu Xilian, dan yang lainnya telah tiba. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.